mudah melakukan budidaya pepaya California, tahu cara perawatannya dan cara pemupukannya dan pupuk yang digunakannya. Jangan lupa untuk selalu dukung kita Kang Dul dengan cara subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemakmuran. Sebenarnya dalam budidaya pepaya California itu tidak hanya cukup dengan menanamnya saja. Pepaya akan tumbuh subur dan akan berbuah lebat seperti ini. Itu hal yang mustahil ya sedulur tani. Dalam budidaya pepaya California dibutuhkan perawatan, pemupukan, dan pengobatan. Misalkan perawatan dengan kita selalu membuang daun-daun yang sudah tua seperti ini. Kita setiap minggu kita buangin daun-daun yang sudah tua. Terus juga penyemprotan fungisida untuk mencegah penyakit jamur ataupun busuk batang pada pepaya, dan juga pemupukan yang harus kita lakukan minimal 2 bulan sekali. Untuk lebih bagusnya kita gunakan pupuk kandang, tapi untuk mendorong ataupun mendongkrak pembuahan kita juga harus disarankan memakai pupuk kimia juga, misalkan seperti NPK, terus fosfat, kalium, dan kalsium. Itu hal yang penting dalam budidaya pepaya California. Selain pupuk itu untuk mendongkrak kelepatan buah, juga berfungsi sebagai kesuburan tanaman dan juga kesehatannya. Tapi jangan terlalu sering ataupun overdosis kalau kita menggunakan pupuk kimia, karena dampaknya pepaya California bisa mati dan kita akan mengalami kerugian. Di sini Kang Dul akan memberi tahu cara perawatan rutin pepaya California agar buahnya lebat walaupun pohon udah tinggi dan udah tua. Ini pohon udah berusia sekitar 2 tahun lebih ya dulur tani, tapi buahnya masih lebat, daunnya masih segar-segar karena kita selalu melakukan perawatan rutin. Bagaimana caranya perawatan rutin dan pemupukan rutinnya tersebut, kita akan beri contoh pada sedulur tani semua. Apa saja yang dilakukan untuk merawatnya dan apa saja yang digunakan untuk pemupukannya. Untuk pemupukannya kita gunakan pupuk bersubsidi saja untuk menanggulangi ataupun menghemat biaya. Karena kalau kita hemat biaya perawatan, otomatis dengan buah seperti ini ataupun bahkan lebih lebat lagi, kita akan untung besar. Karena seluruh petani di dunia ini yang diharapkan itu untung, bukan kerugian. Jadi kita udah diberi subsidi oleh pemerintah, syukur alhamdulillah, untuk mendongkrak keberuntungan kita di dalam usaha pertanian. Oke, kita akan lakukan perawatan, yaitu membuang tunas yang daun yang sudah tua, dan kita bersihkan bagian bawah akar, terus kita beri pupuk. Itu yang dilakukan kita setiap 3 minggu ataupun bahkan sebulan sekali, bahkan kadang
2 bulan sekali, minimal 2 bulan sekali. Oke, jadi gulma-gulma atau rumput liar tidak mengganggu pertumbuhan ataupun perkembangan buah pohon pepaya. Oke, kita langsung saja contohkan cara perawatan dan cara pemupukannya. Seperti ini, seluruh tani, daun-daun yang sudah menguning ataupun sudah terkena bercak kita buang. Ini minimal seminggu sekali kita buang. Tapi jangan kita buang di bawahnya, sebenarnya kita jauhkan dari pohon karena bisa menyebabkan penularan pada daun-daun yang lain. Jadi kita buang, kita singkirkan agak jauh supaya cepat kering dan tidak menular. Selain berfungsi untuk mencegah penularan bercak daun, pembuangan daun yang sudah menguning atau yang sudah tua ini juga memudahkan kita dalam melakukan penyemprotan. Jadi penyemprotan bisa menyeluruh, tidak terhalang oleh daun-daun yang sudah tua. Dan kita juga membuang bakal-bakal buah yang kualitas jeleknya, sedulur tani. Seperti ini pepayanya nggak bakalan bagus dan nggak bakalan besar, jadi kita buang saja. Oke, ini perawatan di bagian atas. Kita akan melakukan perawatan di bagian bawah, yaitu membuang gulma sebelum kita melakukan pemupukan, supaya pupuk yang kita khususkan untuk pepaya tidak diserap oleh gulma ataupun rumput-rumput liar. Jadi pertumbuhannya atau asupan makanannya pada pepaya itu fokus hanya untuk pepaya. Seperti ini ya, sedulur tani, kita buang gulma-gulma yang mengganggu asupan makanan untuk pepaya. Untuk mempercepat pengerjaan, kita piringin saja kalau istilah pertanian. Nanti yang jauh dari pohon kita bisa gunakan, misalkan seperti
gramason ataupun yang lainnya. Yang penting jangan yang bersifat sistemik. Kita gunakan herbisida yang bersifat kontak, jadi tidak mengganggu pada tanaman pepaya ataupun akar-akarnya. Oke, setelah kita selesai membersihkan ataupun membuang rumput-rumput liar yang ada di sekitar perakaran pohon pepaya, kita lanjut dengan pemupukan. Pemupukan yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan metode kocor, karena di wilayah ini sudah jarang terjadi hujan, jadi kita gunakan metode kocor supaya cepat terserap oleh tanaman. Seperti ini sedulurnya, di sekitar perakaran kita siram. Setelah kita selesai melakukan perawatan dan pemupukan, waktunya kita undur diri. Semoga siaran kali ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda, menambah wawasan dulur tani semua. Jadi dulur tani bisa mudah melakukan budidaya pepaya California karena sudah tahu cara perawatannya dan cara pemupukannya dan pupuk yang digunakannya. Mungkin ini saja yang bisa Kang Dul sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk selalu dukung kita Kang Dul dengan cara subscribe, like, dan komennya. Mungkin dulur tani masih bingung, bisa ditanyakan. Kalau Kang Dul mengetahui jawabannya, Kang Dul akan beri jawaban yang sebenar-benarnya. Dan bila Kang Dul belum mengetahui jawabannya, mohon maaf, kita belajar bareng-bareng, kita belajar sama-sama demi kesuksesan para petani. Karena para petani adalah sumber awal atau sumber pokok makanan manusia. Dari petanilah bahan-bahan pokok yang lainnya. Maka kita harus mensejahterakan kehidupan para petani, karena pekerjaan petani ini sangat mulia dan perjuangannya patut kita acungi jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemakmuran.